Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Farhani dengan NIM 2411020021 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam BP 24. Baiklah, dengan ini saya akan membuat video remedial untuk menjawab semua persoalan-soalan dari Ibu Siti Aisyah pada UTS kemarin. Baiklah, kita mulai ke pertanyaan pertama. Apa saja ilmu bantu dalam memahami teks klasik? Ada 3. Yang pertama, paleografi. Paleografi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk tulisan. Yang kedua, epigrafi. Epigrafi adalah ilmu yang mempelajari tentang peninggalan atau prasasti berupa tulisan yang terukir pada batu, daun, kayu. Yang ketiga adalah filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dalam sumber-sumber sejarah tertulis seperti manuskrip dan prasasti. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang merumuskan teks klasik? Yang merumuskan teks klasik adalah Ibnu Muklah. Lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Apa huruf hijaiyah Arab yang tidak ada pada Melayu Arab sehingga dia membuat hurufnya sendiri? Itu ada ca, pa, nya, eng. Ca, pa, nya, eng. Lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya, apa perbedaan dari teks klasik dan naskah? Kalau persamaannya, dia sama-sama tulisan. Kalau perbedaannya, teks klasik itu diukir pada batu dan ditulis pada kulit kayu dan lain-lain. Sedangkan naskah itu sudah ditulis di kertas menggunakan tulisan tangan. Lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Apa itu al-aqlam asitah? Al-aqlam itu tulisan, asitah itu 6. Jadi al-aqlam asitah adalah 6 jenis khot atau gaya tulisan kaligrafi Arab, yaitu yang pertama naski, yang kedua sulus, yang ketiga naski, sulus, rik'ah, raihani, tauki, muhaqqaq. Kan ke pertanyaan yang keenam, apa bukti pertama ditemukannya kaligrafi di Indonesia? Yaitu ditemukannya makam-makam kuno, yaitu makam Fatimah binti Maimun pada abad ke-11 dan terdapat dokumen resmi. Lanjutkan ke pertanyaan yang ketujuh, pada zaman Nabi apa dan siapa yang memakai tulisan kaligrafi? Yaitu pada zaman Nabi Ismail dengan khot pertama, yaitu khot kufi. Pertanyaan ke-8, tahap-tahap perkembangan kaligrafi. Apa saja tahap-tahap perkembangan kaligrafi? Yaitu dari perkembangan dari tulisan kufi, naski hingga al-aqlam asitah. Lanjutkan ke pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan itu, apa saja tahapan-tahapan perkembangan tulisan? Tahapannya yang pertama itu dari tulisan gambar atau piktogram yang menerjemahkan makna dengan gambar. Yang kedua itu adalah tulisan rumus atau logogram, yaitu yang menggabungkan beberapa gambar untuk makna yang abstrak. Yang ketiga itu adalah tulisan potongan atau yang menggabungkan bagian gambar sebagai tanda. Yang keempat itu tulisan bunyi atau fonetis yang menggunakan huruf sebagai simbol bunyi dan kemudian berkembang menjadi alfabet. Lanjutkan ke pertanyaan yang ke-10. Apa itu alfabet? Alfabet itu terbagi menjadi 2 kata, alef dan bet, yang berasal dari bahasa Semit. Kalau alef itu adalah lembu jantan, sedangkan bet itu adalah rumah. Dalam huruf Semit, alef itu dilambangkan dengan A, sedangkan bet itu dilambangkan dengan B. Orang Semit mengambil tanda lembu jantan sebagai huruf A, sedangkan gambar rumah sebagai huruf B. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-11. Siapa itu Abu Aswad ad-Diwali? Dia adalah orang yang
memberikan lambang titik dan harkat pada tulisan Arab. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-12. Siapa murid dari Abu Aswad Ad-Diwali dan apa perubahan yang dilakukannya? Murid dari Abu Aswad Ad-Diwali ada dua. Yang pertama adalah Nasir ibnu Ashim, yang kedua adalah Yahya ibnu Abdullah bin Hurmuz. Perubahan yang dilakukannya yang ada yang pertama menyempurnakan sistem tanda baca harkat agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Yang kedua, mengembangkan ilmu nahwu menjadi lebih terstruktur dan lengkap sehingga menjadi dasar tanda bahasa Arab klasik. Tata bahasa Arab klasik. Lanjutkan ke pertanyaan yang ke-13. Bagaimana sejarah Abu Aswad Ad-Diwali itu membuat garis? Jadi Abu Aswad Ad-Diwali menciptakan tanda baca harkat dalam mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib atau awal dinasti Umayyah atas permintaan gubernur Basrah yaitu Ziyad bin Abihi untuk memudahkan pembacaan dan menghindari kesalahan makna. Ia menggunakan titik berwarna untuk menandai fathah, kasrah, dhammah, dan tanwin yang kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya yaitu Nasir ibnu Ashim dan Yahya ibnu Ya'mar menjadi dasar ilmu nahwu dan tata bahasa Arab yang sistematis, membantu umat Islam membaca Al-Quran dengan benar dan menjaga keaslian makna ayat tersebut. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-15. Sebutkan dua jalur utama perkembangan tulisan dan contoh rumpun tulisan berdasarkan skema yang Ibu paparkan di PPT kemarin. Baiklah, ada dua jalur. Yang pertama jalur tulisan fonetis, yaitu dari tulisan potongan berkembang menjadi tulisan bunyi atau fonetis dan menjadi tulisan alfabet. Jalur ini menjadi cikal bakal rumpun tulisan bangsa Semit, yaitu Arab, Asia, dan Eropa. Kita lanjut ke jalur yang kedua, yaitu jalur piktografis, ideografis, yaitu dari tulisan rumus yang kemudian berkembang menjadi tulisan rumpun bangsa Tionghoa seperti tulisan Cina, Jepang, dan Korea. Lanjutkan ke pertanyaan yang ke-14. Apa saja tulisan tertua di dunia? Tulisan tertua di dunia itu ada 3. Yang pertama itu adalah tulisan Sumeria. Yang kedua itu adalah tulisan Tionghoa. Yang ketiga ada tulisan Mesir kuno. Jadi ada 3. Yang pertama tulisan Sumeria, yang kedua tulisan Mesir kuno, yang ketiga tulisan Tionghoa. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang ke-16. Apa saja jenis-jenis tulisan yang terdapat di dalam Al-Aqlam As-Sittah? Yang pertama itu tulisan naski, sulus, rik'ah, raihani, tauqi, dan yang terakhir yang ke-6 adalah muhaqqaq. Langsung menjawab pertanyaan yang ke-17. Pertanyaannya, Didin Surojidin kan sudah membagi perkembangan kaligrafi di Indonesia itu menjadi 4 angkatan. Apa saja? Baiklah, yang pertama itu angkatan perintis, yang kedua itu angkatan pesantren, yang ketiga itu angkatan pelukis dan pendobrak, dan yang terakhir adalah angkatan kader MTQ. Kita akan melanjutkan pertanyaan ke-18 untuk menjawabnya. Pertanyaannya, apa saja macam-macam bentuk teks? Apa saja? Bentuk teks itu ada 3. Yang pertama itu adalah teks lisan atau tidak tertulis, yang kedua teks naskah atau tulisan tangan, yang terakhir adalah teks cetak atau teks yang dicetak. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-19. Pertanyaannya, berapa usia minimal naskah itu dianggap sebagai teks klasik? Usia minimalnya itu adalah 50 tahun atau setengah abad.